Shalom. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Kita dapat merasakan bagaimana Tuhan masih menuntun hidup kita hingga saat ini. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah kita. Kita rindu bahwa Tuhan akan hadir di tempat ini untuk melawat setiap hati kita, untuk memberkati setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan kasih saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita di hadapan Tuhan sebagai dasar kita dalam ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk datang dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan kita setiap hati Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu dan menikmati
pujian kami membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Nyanyian puja bagi-Mu Tuhan, puja bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagi-Mu Tuhan, puja bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, demikianlah pujian kami, bahwa hanya Engkaulah yang layak kami puji dan layak kami tinggikan, agungkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, petang hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali ada di tempat ini untuk kami satukan hati kami untuk menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan dalam ibadah raya 2 Depos PI Sekolah Jolit pada petang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat hari ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati semuanya, memberkati kami yang hadir pada malam hari Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini
kami habiskan ibadah ini. Mohon berkat daripada Tuhan memberkati kami semua. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa kerinduan hati kita yang terdalam untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian mengatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita bahwa ketika kita datang hadirat Tuhan, kita mau berdiam, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, untuk apa? Untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dengan bertepuk tangan kita naikkan pujian.
Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Yesus
hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian pujian yang sudah disampaikan. Biarlah setiap kesaksian pujian yang kita naikkan itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan kasih jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Karena Tuhanlah yang menyertai kehidupanku. Setiap hari yang aku lalui, aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupanku. Ajarlah aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan untuk hidup kami. Ajarlah kami Tuhan memiliki hati yang rindu untuk melakukan setiap firman dalam kehidupan kami. Indah bersamamu Tuhan. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu
kami sungguh bersyukur ada di tempat ini ya Tuhan. Kami merasakan indahnya hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan boleh mendekatkan diri kepadamu pada saat ini Bapa. Engkau Allah kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengagung-agungkan Tuhan lewat puji-pujian kami ya Bapa. Engkau adalah Allah yang bertakhta di atas pujian kami. Engkau adalah Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau menikmati pujian kami percaya Tuhan Engkau dimuliakan dengan puji-pujian kami pada saat ini. Bapa, terima kasih. Kami saat ini ya Tuhan mau bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan, tidak ada tuntunan Bapa. Engkau mengajar kami ya Tuhan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, pada sore ini kami rindu Tuhan kembali berbicara kepada kami lewat firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menemukan apa kehendak Tuhan bagi kami sebagai anak-anak yang Engkau sudah kasihi dan Engkau sudah selamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu untuk kami merenungkan firman Tuhan pada malam ini dari awal sampai akhir. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu. Ini doa kami berdoa mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biasakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semua. Amin. Saya mengajak kita membaca satu ayat dari 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Saya mengajak kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tema kita pada malam ini, memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan yang kita baca pada malam ini, walaupun satu ayat, tetapi ini bisa dikatakan kesimpulan daripada ayat dari awal dan sampai akhir ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui ayat ini kita bisa tahu bagaimana hati dan perasaan Rasul Paulus terhadap Injil, ya. Paulus merasa pemberitaan Injil atau memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang adalah sebuah keharusan. Ya, dia merasa dia mempunyai hati dan pikirannya, seluruh hidupnya dia merasa bahwa memberitakan Injil kepada semua orang itu adalah keharusan. Bapak Ibu, kata keharusan dari kata dasar harus ini berarti suatu hal yang mutlak, ya, yang mutlak harus dilakukan karena sebuah kebutuhan yang mendesak. Kemudian atau sebuah prinsip yang harus diikuti. Ya. Jadi keharusan itu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan karena sebuah kebutuhan yang mendesak dan sebuah prinsip yang harus diikuti. Nah, Paulus juga merasa bahwa dirinya celaka, ya, dari bacaan kita tadi, celakalah jika tidak memberitakan Injil, jika dia tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita, mengapa memberitakan Injil adalah keharusan? Mengapa memberitakan Injil itu adalah keharusan? Yang pertama Bapak Ibu, alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Bukan harus menjadi penginjil gitu ya, tetapi harus memberitakan Injil. Yang pertama, perintah Tuhan atau amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kepadanya diberi kuasa baik di sorga dan juga di bumi, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang begitu penting juga untuk dilakukan oleh murid-muridnya, dan ini merupakan perintah, ya, di dalam Matius pasal 28 itu, ya.
di mana Tuhan memberi amanat kepada murid-muridnya, berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Nah, dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 16, Yesus juga memerintahkan para muridnya dengan perkataan ini. Dia berkata begini ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, memberitakan Injil kepada manusia atau kepada orang lain itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah amanat Tuhan, sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi amanat agung ini merupakan sumber seperti wewenang buat kita gitu ya. Wewenang buat kita untuk bertindak bagi Tuhan, yaitu memberitakan Injilnya. Jadi kalau orang bilang, kenapa kamu menyampaikan Injil? Mengapa kamu mentobatkan orang? Jadi kita bilang itu adalah firman Tuhan, itu adalah amanat Tuhan sendiri ya. Jadi saya pikir tidak ada orang yang menentang itu gitu ya. Kalau kita memberitakan Injil, mengapa kamu membuka pos penginjilan di Jolek? Kan di sini ada gereja. Kita bilang bahwa kita melakukan ini untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, memberitakan Injil karena kita mengasihi Tuhan dan juga itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita memberitakan Injil kepada orang lain. Yang kedua yaitu Yesus dan rasul-rasul juga memberitakan Injil gitu ya. Yesus dan murid-muridnya juga memberitakan Injil Bapak Ibu. Dalam Markus pasal 1 ayat 38, Tuhan Yesus juga memberitakan Injil ya. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk memberitakan Injil. Saya baca ya dalam Markus pasal 1 ayat 38. Jawabnya, yaitu jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Itu kata Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu rasul-rasul yang adalah pengikut Tuhan Yesus ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka meniru teladan Yesus sendiri ya. Mereka memberitakan Injil walaupun mereka dihina, walaupun mereka dianiaya, mereka dimusuhi. Kalau kita baca sepanjang kisah para rasul, di sana kita melihat kisah para rasul gitu ya, bagaimana mereka menghadapi penentang-penentang, bahkan seperti Paulus dalam nats kita pada hari ini, kalau ada yang baca dari ayat 1-nya, bagaimana dia diragukan sebagai rasul, kemudian dianggap mengambil mengambil keuntungan dari pelayanannya, padahal Paulus bekerja ya, dia berdagang, menjual kain ungu gitu ya. Dia berusaha untuk mengongkosi, membiayai kegiatan penginjilannya, walaupun sebenarnya saya punya hak untuk menerima, katanya gitu, menerima hasil dari pelayanannya, tetapi dia katakan bahwa dia tidak mengambil itu karena dia mau membiayai pelayanannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kisah para rasul sekali lagi kita melihat bagaimana perjuangan para rasul meneladani dan mengikuti teladan Tuhan gitu dalam memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah kemudian alasan ketiga, selain yang pertama tadi karena itu adalah perintah amanat Tuhan sendiri, kemudian kita juga meniru teladan, mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri dan rasul-rasul. Kemudian yang ketiga, kita manusia membutuhkan Injil ya. Kita menginjil, kita memberitakan Injil kepada manusia atau orang lain karena manusia itu membutuhkan Injil Bapak Ibu.
Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena manusia membutuhkan Injil. Manusia yang jatuh dalam dosa itu, kemudian manusia itu binasa kalau tidak diselamatkan oleh Allah sendiri gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, manusia di dunia ini membutuhkan Injil ya. Injil itu menawarkan dia menawarkan keselamatan dan pemulihan hubungan Allah dengan manusia gitu ya. Injil itu adalah pesan kasih, pengharapan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyadari hal ini ya. Jangan kita egois gara-gara karena kita sudah selamat lalu kita nggak peduli dengan orang lain gitu ya. Kita harus memberitakan Injil kepada orang lain seperti kalau kita nggak mendengar berita Injil dari orang-orang yang datang memberitakan Injil kepada kita, tentu kita juga orang yang binasa gitu ya. Tetapi kita bersyukur kita bisa mendengar Injil, kita bisa bertemu dengan para penginjil atau mungkin orang tua kita yang sudah menerima Injil gitu ya, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa percaya, dan kita adalah orang-orang percaya yang menerima janji Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, jangan kita egois, kita harus melakukan tugas ini karena dunia, karena manusia membutuhkan Injil. Seperti kita juga pada sebelumnya kita juga diselamatkan oleh Tuhan oleh karena jasa-jasa orang-orang yang sudah memberitakan Injil bagi kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir, konsekuensi mengabaikan penginjilan itu juga perlu kita perhatikan. Mengapa atau apa alasan kita memberitakan Injil? Selain itu karena amanat agung Yesus Kristus, kemudian Yesus dan rasul-rasul juga memberitakan Injil dan kita harus meneladani mereka, meniru mereka. Kemudian manusia membutuhkan Injil. Yang terakhir, kita perlu perhatikan konsekuensi dari mengabaikan penginjilan. Nah, sebagai orang yang sangat paham dengan hukum Taurat dan mengenal firman Tuhan, Paulus itu kan orang yang dia katakan bahwa sehubungan dengan hukum Taurat itu dia orang yang tidak bercacat gitu ya. Dia sempurna dalam pengenalan, pemahaman, dan melakukan hukum Taurat. Dia pasti tahu firman Tuhan. Nah, Paulus tahu Bapak Ibu, sebagai orang yang mengenal firman Tuhan gitu ya, Paulus tahu apa akibat dari pengabaian akan perintah Tuhan ya. Itu sebabnya ia dengan tegas berkata, dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dari ayat kita tadi ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia tahu bahwa dia celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Dia pasti ingat Bapak Ibu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18 yang berkata begini, kalau aku, yaitu Tuhan, berfirman kepada seorang yang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pasti Paulus mengenal firman Tuhan ini. Itu yang mendorong dia juga untuk melakukan pemberitaan Injil ini, yaitu dia tahu dia celaka, atau di mana firman Tuhan katakan kalau kita tidak memberitakan Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, kita harus memberitakan Injil kepada orang yang berdosa, yang terhilang gitu ya. Lalu kita tidak melakukannya gitu ya, tidak melakukan firman Tuhan itu. Nanti ketika orang itu mati, kita dituntut ya. Tuhan tuntut kita
menuntut kita, mengapa kita tidak memberitakan Injil kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan melakukan itu, ya kita sudah pasti tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita ya. Nah, dia pasti ingat juga kisah Yunus gitu ya. Bagaimana Yunus ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan supaya mereka di Niniwe itu bertobat gitu ya. Tetapi Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan itu. Dia lari ke Tarsis gitu ya. Dia lari ke Tarsis dan akibatnya Bapak Ibu, dia mengalami ikan besar gitu ya. Dia dibuang ke sungai, telan ikan besar, dan pastilah banyak pengalaman yang tidak enak yang dialami oleh Yunus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus juga pasti paham dengan perkataan Yesus seperti dalam Matius pasal 12 ayat 30, kata Yesus, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sangat jelas apa yang Yesus katakan, bahwa ketika kita tidak bersama dia atau tidak melakukan apa yang dia ingin lakukan, berarti kita ini melawan dia. Ya, kita melawan dia. Dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ya, ia mencerai-beraikan. Berarti nggak ada yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dia yaitu Paulus tidak mau mengalami konsekuensi akibat daripada pengabaian atau mengabaikan penginjilan ya, yang mengakibatkan hal serius bagi dia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun Paulus menyadari ini, saya yakin bukan ini yang menjadi motivasi Paulus mengabarkan Injil. Dia pasti melakukannya karena cintanya kepada Tuhan. Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan membuat dia bertobat. Kemudian dia lakukan itu karena ketaatannya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya mau sampaikan bahwa memberitakan Injil itu adalah kehormatan bagi kita. Itu adalah kehormatan bagi kita. Tuhan sebenarnya bisa memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus bisa memberitakan Injil, membuat manusia di dunia ini bertobat ya. Seperti yang dia lakukan sendiri terhadap Saulus ya. Waktu Saulus pergi ke Damsyik untuk mencelakakan, menangkap dan menyiksa orang-orang yang ada di Damsyik. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba bertemu dengan dia ya. Waktu itu karena sinar kemuliaan Tuhan gitu ya. Dan Yesus itu kemudian matanya Saulus itu buta. Kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku ya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa dia adalah Yesus Kristus. Kemudian saat itu Paulus bertobat dan Paulus luar biasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Tuhan Yesus bisa sendiri melakukan pekerjaan ini. Kemudian dia juga bisa pakai malaikat ya. Ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba itu, yang pertama kali memberitakan bahwa Yesus sedang lahir adalah malaikat Tuhan ya, bertemu dengan para gembala yang ada di padang. Kemudian para gembala datang menyembah, bertemu Yesus, menyembah dia. Jadi Bapak Ibu Yesus yang dikasihi Yesus Kristus, bahkan firman Tuhan juga ada di firman Tuhan juga mengatakan Tuhan juga bisa mengubah batu menjadi anak-anak Abraham gitu ya, untuk memberitakan Injil. Dia bisa mengubah orang-orang, mungkin orang-orang yang keras hati, orang-orang penjahat dan orang-orang yang tidak layak gitu ya. Dia bisa mengubah mereka menjadi anak-anak Abraham, menjadi pemberita Injil ya, yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau menggunakan kita atau apa yang ada pada kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan mau memakai kita dan itu merupakan kehormatan bagi kita gitu ya. Sekali lagi saya katakan, memberitakan Injil itu tidak harus kita menjadi penginjil seperti khotbah minggu lalu ya. Tidak semua kita ditakdirkan atau ditentukan untuk menjadi penginjil, tetapi kita semua adalah saksi Tuhan ya, saksi Tuhan atau kita adalah pemberita
Injil gitu ya. Kita pasti bisa melakukan atau menyampaikan Injil itu dengan cara kita. Bisa ketika kita berada di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, apapun karir kita, pekerjaan kita, di situ kita bisa gunakan itu untuk memberitakan Injil gitu ya. Kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, supaya lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang bisa melihat, menemukan, berjumpa Tuhan melalui kehidupan kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi juga ketika kita menolak perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Itu juga ada konsekuensi yang sangat fatal buat kita. Untuk itu kita perlu menyadari hal ini, dan mari kita melakukan tugas pemberitaan Injil kita dengan cara kita dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan pemberitaan Injil ini, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam ini. Kembali Tuhan mengingatkan kami sebagai umat ketebus-Mu, agar kami memperhatikan pekerjaan ini ya Tuhan. Apa yang Engkau pernah lakukan, Tuhan mengingatkan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi pemberita Injil, karena Engkau sendiri yang memberitakannya, dan juga Engkau sendiri yang melakukannya. Murid-murid-Mu juga sudah memberi teladan bagi kami ya Tuhan, Engkau dan murid-murid-Mu. Dan juga Engkau mengingatkan kami bahwa ada banyak jiwa yang perlu datang kepadamu. Engkau rindu ya Tuhan, banyak orang datang kepadamu. Ada banyak orang yang membutuhkan Injil-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan kasih-Mu, berita pengharapan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan kepada orang-orang yang mungkin di sekitar kami, atau orang-orang yang jauh, yang perlu kami doakan, yang perlu kami injili, dan juga mungkin melalui dukungan kami, melalui dana yang ada pada kami boleh menjadi pemberita Injil ya Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa ada konsekuensi yang perlu kami perhatikan ya Bapa, ketika kami mengabaikan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, buat kami paham apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ya Tuhan sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai korban syukur kita untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Sementara kita memberikan persembahan ini di kantong persembahan yang ada di pintu depan, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Dari damai dunia sepadu.
persembahan yang sudah kita berikan. Biar persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dan dapat memperbesar pelayanan Tuhan dimanapun persembahan ini digunakan. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat. Dipersilakan. Ya, salam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan boleh bersama-sama hadir pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua dalam kehadiran kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita bersama yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah mengambil bagian pelayanan altar pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam pelayanan selanjutnya. Kemudian diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan usaha. Diberkati Tuhan juga dalam kesehatan sehingga tetap senantiasa boleh memuliakan Tuhan selalu dalam kehidupannya. Baiklah, kesempatan ini juga kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membawa berkat berupa makanan untuk kita nikmati bersama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan, usaha dan kesehatan tetap boleh senantiasa boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada Bapak Ibu miliki. Baik, kami sampaikan untuk petugas ibadah pada minggu depan tanggal 13 Juli 2025 firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, kemudian yang menjadi WL-nya Ibu Miliani AMD Par, kemudian pemain musiknya ini Hizkia Aprilian Hebdail dan juga Hizkia Tap yang akan memainkan alat musik ini. Hizkia dua ini jadi agak bingung saya menyampaikan. Ini menjadi singer ini saudara Iska, ada Meisha Jesianti, kemudian Awen, kemudian Pian dan Baby Lorenzi. Jadi kalau berhalangan dalam pelayanan pada minggu depan supaya nama-nama ini menghubungi koordinator sesi ibadah kita Ibu Yurina Susanti untuk dapat dijadikan pengganti sehingga pelayanan ibadah raya 2 kita dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap warta dan pengumuman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Dengan kasih saya ajak kita kembali untuk berdiri. Kita akan kembali kepada kehidupan kita, menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depannya. Tapi satu yang kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang menyertai hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu bersama dengan kita dan menolong kita. Kita naikkan pujian sekalipun aku berada dalam lembah kelam.
baik Bapak Ibu saudara sekalian, dari mimbar Tuhan yang kudus ini saya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah benih penginjilan yang akan berkembang bertumbuh di masa yang akan datang. Dan terima kasih buat kehadiran kita dalam ibadah, persembahan, perpuluhan yang telah kita berikan. Bahkan keluarga yang diperkenankan Tuhan menjadi penyalur berkat buat kita secara jasmani. Saya percaya Bapak Ibu menyediakan dengan tulus, dan Tuhan akan melimpahkan berkat atas kita. Dan semua pelayan altar, jemaat yang hadir, BPJ, yakinkan Tuhan menyertai kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini hamba berdoa menyampaikan pergumulan jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Teristimewa di pos ini kami membutuhkan sebidang tanah. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah, Tuhan siapkan mujizat berkat-Mu bagi kami. Jika Tuhan menghendaki kami mendapat dana atau tanah hibah, Tuhan tentukan orang yang tepat, pelayanan yang tepat untuk kami memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mendoakan tempat ini Tuhan. Engkau sediakan di samping jemaat induk yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota di tempat ini. Tuhan siapkan orang-orang baru, orang-orang yang ada di sekitar ini, boleh bergabung bersama kami dalam ibadah di tempat ini. Kami mau mendoakan secara khusus keluarga Pak Novi yang telah menyediakan tempat ini untuk kami beribadah. Jadikan keluarga ini alat dalam tangan Tuhan. Jadikan keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bisnis yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga, bahkan seluruh perjuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, Engkau berkati juga seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Pada minggu ini kami akan berkarya. Dimanapun kami berada, baik di kantor, di sekolah, di ladang, di kebun, di toko, warung, bahkan yang memiliki ternak, apapun usaha bisnis yang kami lakukan, doa hamba-Mu keberhasilan dan keberuntungan menyertai kami sekalian. Pada akhir ibadah ini ada berkat yang disiapkan buat kami untuk menikmati sebagai perjamuan kasih buat kami. Siapapun keluarga yang menyediakannya, Tuhan kembalikan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Tengadahkan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Percaya Dia mau menjamah saudara. Dia mau memberkati saudara. Dia mau memakai saudara dalam kerajaan-Nya. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan membuat engkau seperti yang Dia kehendaki. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai, memberkati kami, menyembuhkan yang sakit, memberi kelepasan bagi yang memiliki persoalan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, dan tim pengembalaan, BPJ, dan pengurus pos boleh berdiri di depan, dan Bapak Ibu boleh memberikan ucapan selamat, dan setelah itu kita akan menikmati berkat yang disiapkan.